Film ini diawali dengan kisah dari istri Ustadz Kodrat bernama Azizah, di mana ia yang lupa membaca doa sebelum tidur, terlihat mengalami erep-erep alias ketindihan ekstrim. Astagfirullah, bukan kaling-kaling seperti ketindihan setan budak. Azizah malah ketindihan salah satu iblis tingkat tinggi bernama Aswala. Sambil menyingkap selimut, Aswala berkata jika ia akan memberikan kenikmatan yang luar biasa jika Azizah mau tunduk pada dirinya. Saat Azizah kelimpungan menahan ijalan cacing iblis, Aswala kembali membujuk Azizah untuk tunduk, dan semua kenikmatan dunia akan menjadi miliknya. Tapi kalau Azizah menolak, ia akan melakukan sesuatu pada putra Azizah yang bernama Alif. Dan bisa kita lihat daster Azizah sampai jibrek setelah celengannya diubek-ubek si iblis. Mas! Di saat itu pula Ustadz Kodrat yang mirip Pinoge Bastian terlihat kewalahan melawan serangan magic Aswala. Melihat hal itu, Azizah berusaha membantu suaminya dengan ayat-ayat ruqyah. Saat ayat-ayat ruqyah malah dihafal oleh si iblis, Aswala pun kembali menggoyahkan iman Azizah, di mana ia berjanji akan melepaskan Alif jika Azizah mau untuk tunduk pada dirinya. Tak ingin hal buruk terjadi, Azizah pun terpaksa menuruti permintaan si iblis. Tapi tiba-tiba Innalillahi, bagaikan omongan para pejabat, rupanya semua perkataan Aswala hanyalah dusta, di mana Alif tetap dihabisi sesaat setelah Azizah menjadi musyrik. Lalu film pun baru dimulai. Singkat cerita, saat suaminya menjalani masa penahanan, Azizah yang menyesali kemusyrikannya berusaha untuk menunaikan sholat tobat. Akbar kabir, alhamdulillah. Inni wajjahtu ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhiya lilladzi ma ana minal musyrikin. Wa mahyaya wa mamat. Hingga di tengah penyesalan, Azizah seakan berat dan malu sampai-sampai ia tidak mampu menyelesaikan doa iftitah itu. Allahu Akbar. Allahi bukratan wasila. Inni wajahtu wajhi mana minal musyrikin. Lagi dan lagi, Azizah yang merasa sudah hina, akhirnya tidak sanggup untuk melanjutkan sholatnya. Di keesokan harinya, Azizah berusaha memberanikan diri untuk mengunjungi suaminya di lapas Sukamiskin. Namun saat sedang menunggu antrian, ia pun heran saat mendengar para petugas lapas membicarakan kejadian mengerikan di dalam sel. Di tengah keheranan, Azizah yang penasaran berusaha membuntuti para petugas untuk memastikan apa yang terjadi. Astagfirullah. Sontak Azizah pun syok parah saat melihat suaminya meregang nyawa setelah dihabisi kepala sipir yang dipengaruhi iblis Aswala. Namun seperti yang sudah kita tahu, Ustadz Kodrat hanya mengalami mati suri setelah kuasa Allah menghidupkannya kembali guna memberantas kemusyrikan. Singkat cerita, scene beralih pada perjalanan Ustadz Kodrat setelah memberantas kemusyrikan yang dilakukan Jafar dan antek-anteknya. Sambil mengember motor pemberian Kiai Cecep Rohim, Kodrat si Ustadz nyentrik sedang dalam perjalanan pulang untuk mencari keberadaan Azizah. Mana ayah? Ayah?
Setelah kembali mengingat kenangannya di rumah itu, Kodrat yang menyadari Azizah telah pergi, langsung membaca surat peninggalan istrinya yang dititipkan pada Kiai Rohim. Dalam surat itu, Azizah memberitahu jika setelah kematian Kodrat dan Alif, dirinya diajak bekerja oleh temannya di sebuah pabrik kain yang berada di ujung kabupaten, di mana Azizah yang mengira Kodrat telah meninggoy, berusaha memulai kehidupan baru bersama teman-temannya. Duka seperti meninggalnya Murni. Setelah mengetahui hal tersebut, Kodrat langsung tancap gas menembus hujan untuk menjemput istrinya. Sementara di pabrik, seusai mandi, rekan Azizah yang bernama Sri langsung bergegas pergi ke kamar. Akan tetapi sesuatu yang mengerikan harus ia alami. Astagfirullah. Seketika Sri langsung kembali ke WC setelah ia melihat sosok iblis banteng moncong hitam. Namun anehnya, seluruh rekannya tiba-tiba sudah menghilang. Namun rupanya apa yang Sri alami hanyalah mimpi buruk. Namun seakan menjadi pertanda karena sesaat kemudian para petugas pabrik yang so asik tiba-tiba meminta Sri untuk bekerja lembur. Dirasa tak manuk akal, Purwanti yang tak ingin Sri kenapa-napa berusaha menghalangi mereka. Akan tetapi ia yang tak bisa melawan hanya bisa terdiam setelah dibacoti si Galing Supri. Setelah para petugas pergi, Purwanti yang menyadari Sri akan dijadikan tumbal, meminta bantuan Azizah untuk mencari sesuatu di dalam barang-barang milik Sri. Karena sebelumnya, seorang karyawati bernama Iroh juga menjadi korban setelah dipaksa lembur sendirian. Hingga sesaat kemudian, Azizah pun kaget saat menemukan buhul yang mereka cari. Dan meski tulisannya ke Arab-Arapan, Azizah berkata jika tulisan ini bukan berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Sementara itu, Sri pun panik saat dirinya dikurung sendirian di pabrik tenun. Hingga sesaat kemudian, Sri yang ketakutan bergegas mencari jalan keluar dari pabrik itu. Bersamaan dengan hal itu, dukun pabrik bernama Safih langsung memulai ritual untuk menumbalkan Sri pada junjungannya yang bernama Banteng PEDI. Sungguh mengerikan betapa syoknya Sri saat melihat sosok iblis banteng ngejogro di hadapannya. Hingga sesaat kemudian, Sri yang terpengaruh oleh genjutsu si iblis terlihat dituntun menuju mesin penun. Innalillahi, malang sekali. Sri yang hanya ingin membantu ekonomi keluarga harus mati menjadi tumbal pabrik. Singkat waktu, sesampainya di sekitaran pabrik, Kodrat yang belum sholat Isya menanyakan musola pada penjual sate bernama Imas. Namun Imas berkata, jika di tempat seperti ini, musola hanyalah ilusi. Tapi Kodrat bisa menggunakan bedeng yang ada di ujung pabrik. Assalamualaikum. Hingga selesai sholat, Kodrat yang mendengar suara ribut bergegas mengeceknya. Assalamualaikum. Melihat seorang pria kumisan dianiaya, Kodrat meminta mereka untuk berhenti. Akan tetapi, antek-antek Supri yang so iye malah menantang Kodrat. Campur. Tak sekeras bacotannya dengan sedikit jurus wirasableng, Kodrat dengan mudah membuat mereka kena mental. Hingga sesaat kemudian, Kodrat yang lapar terlihat memesan bakso sate, lantas Sukardi yang bonyok langsung berterima kasih pada Kodrat yang telah menolongnya. Namun di tengah obrolan, Supri dan anak buahnya yang bersetelan iye berniat menuntut balas pada Kodrat. Di saat itu pula, Sukardi yang sedang mencari istrinya meminta mereka untuk membawakan Sri. Rupanya Sukardi adalah suami Sri yang dijadikan tumbal.
Supri yang tak terima langsung beraksi. Nggak sengaja nih. Dengan diakhiri ledakan epik, Kodrat dan Sukardi berhasil mengalahkan gerombolan Supri yang so iye. Di keesokan harinya, sambil nongkrong di warkop, Sukardi berkata jika dirinya merasa curiga dengan pabrik ini. Karena sejak istrinya bekerja, ia tidak pernah lagi memberikan kabar apapun. Hingga di tengah obrolan, kecurigaan Sukardi semakin kuat saat mendengar perbincangan warga Akamsi yang pernah melihat ritual kepala banteng ditanam di area pabrik. Mendengar hal itu, Sukardi mengajak Kodrat untuk menyelidikinya, di mana ia pun takut jika istri Kodrat yang juga bekerja di pabrik turut menjadi korban penumbalan. Sementara di pabrik setelah para petugas dihajar, Mbah Safi berkata jika ia telah menyiapkan sesuatu untuk melenyapkan Kodrat dan juga Sukardi. Kembali pada Kodrat, di tengah perjalanan, ia pun heran pada Sukardi yang sedang udut dengan tidak wajar. Sontak Kodrat pun kaget saat melihat Sukardi kerusupan. Lantas Kodrat langsung berusaha untuk meruqyah Sukardi. Setelah truk Sukardi nyungsap, Kodrat bergegas melanjutkan proses ruqyahnya dengan teknik colok kelek. Sosok ini akhirnya mengaku sebagai iblis Bako yang diutus untuk mencelakai mereka. Setelah Sukardi berhasil disadarkan, Kodrat pun syok saat melihat buhul yang diselipkan di dalam udut milik Sukardi. Sementara di pabrik setelah Sri tewas dijadikan tumbal, Purwanti mengajak Azizah pergi ke gedung belakang yang dipercaya sebagai tempat ritual para petinggi pabrik. Di luar agar Kodrat bisa menerobos masuk ke dalam pabrik, Sukardi berusaha melakukan pengalihan. Saya mau ketemu penjelasan antara murni. Mau pergi sebelum penjelasan. Jangan nyari ributan. Ayo ikut. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Kodrat bergegas mencari keberadaan istrinya. Di saat itu pula, Purwanti dan Azizah terlihat mengendap-endap mendekati tempat ritual. Rogo manungso senyuwun dunya prono Ketua Serikat Kerja. yang saduk ini poro jin setan priprayangan sebagai bukti kesetiaan. Setelah melihat bayangan sosok iblis banteng, mereka pun bergegas kembali untuk memperingatkan yang lainnya. Tapi di saat itu pula, Mbah Safi yang menyadari keberadaan penyusup, meminta anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Setelah drama keseleo, Azizah meminta Purwanti untuk pergi dan segera memberitahukan ritual sesaat ini. Meskipun tak tega, Purwanti terpaksa meninggalkan Azizah. Bagaikan melihat setan,
Aziza pun melongo saat melihat AA Kodrat yang datang. Setelah berhasil lolos, Aziza tak bisa menahan haru saat mengetahui jika suaminya masih hidup. Lantas Kodrat menjelaskan, jika setelah Aswala menghabisinya, Allah memberikan kesempatan kedua agar dirinya bisa menebus semua dosa dan membantu orang-orang yang terlilit kemusyrikan. Dan kini setelah Kodrat mengetahui segalanya, ia pun mengajak istrinya untuk bertaubat. Namun seperti biasa, Azizah merasa jika dosa-dosanya sudah terlalu besar, apalagi ia sudah meminta tolong pada iblis untuk melepaskan Alif. Mendengar hal itu, Kodrat berusaha meyakinkan istrinya untuk bertaubat karena rahmat Allah lebih besar dari apapun yang ada di langit dan di bumi. Hingga sesaat kemudian, Kodrat langsung mengajak Azizah untuk pergi dari pabrik ini. Roman. Anjay. Dengan semburan bubuk ketombe, Mbah Sapi pun berhasil melumpuhkan Kodrat. Di malam harinya, Purwanti langsung mengajak rekan-rekannya untuk melakukan perlawanan. Karena selama ini, pabrik tempat mereka bekerja telah berlaku sesat. Kembali pada si dukun melihat Kodrat yang siuman, Mbah Sapih langsung menanyakan alasan Kodrat datang ke tempat ini. Lantas Kodrat mengungkapkan jika dirinya hanya ingin membawa istrinya pulang. Mendengar hal itu, Simbah berkata jika Kodrat tidak bisa seenaknya melakukan hal tersebut, apalagi Azizah telah ia siapkan untuk dijadikan tumbal. Sementara di sisi lain, Azizah yang siuman telah disekap di dalam pabrik penumbalan. Astagfirullah. Setelah melihat sosok iblis bandeng PDI, Azizah yang terkena genjutsu langsung dituntun si iblis untuk melakukan penumbalan. Gua aja belum berisik. Di saat itu pula, Dorman yang melihat pergerakan para karyawan langsung menghubungi Mbah Sapih untuk meminta bantuan iblis banteng. Mendengar hal itu, Mbah Sapih yang akan pergi melakukan ritual langsung menyocok Kodrat sampai mules. Tanpa diduga, meskipun mules, Kodrat berhasil melakukan perlawanan. Sementara itu, Azizah yang terkena genjutsu bersiap menyelupkan dirinya ke dalam mesin. Di tengah kepanikan, Kodrat langsung membacakan ayat ruqyah untuk menyadarkan Azizah. Alhamdulillah, Azizah berhasil diselamatkan setelah Kodrat meruqyah buhul sihirnya. Sementara di luar, perlawanan skuad buruh langsung dihadang oleh Supri dan bawahannya. Akan tetapi, Purwanti dan emak-emak lain tidak mau kalah, hingga terjadilah bentrokan antara emak-emak dan para petugas so asik. Kembali pada dukun Sapih, ia pun bersiap untuk menyihir para buruh yang melakukan perlawanan. Ya hasrat malikul cinta yang merogoh semua seluruh kuning bayu kobar tahono mulko dan kau Setelah berhasil meruqyah, Purwanti yang melihat para pekerja kesurupan seperti zombie langsung menggunakan kemampuannya untuk meruqyah massal.
La ilaha illahu. Dengan bacaan ayat kursi, Kodrat berhasil membebaskan para pekerja dari pengaruh si iblis. Dan kini, ia pun bersiap buy one day dengan iblis caduk. Sangat GG, dengan sekali hentakan, Ustadz Kodrat berhasil mengusir iblis banteng ke alamnya. Menyadari junjungannya telah dikalahkan, Mbah Sapih bergegas mencari keberadaan Kodrat. Hingga di tengah kekesalan, Mbah Sapih yang melihat Kodrat menghadang langsung menantangnya adu mekanik. Meski sudah beberapa kali ngepur, teknik Wiro Kang Kodrat masih unggul jauh. Namun si Sapih masih berusaha untuk melawan. Akhirnya, setelah adu mekanik yang sengit, Kodrat pun berhasil mengalahkan Mbah Sapih. Hingga setelah berhasil menyelamatkan Azizah, Kodrat langsung membawa istrinya pulang ke rumah. Hutan, tapi ku di sisimu memelukmu. Singkat waktu, sesampainya di rumah, Kodrat mengajak Azizah untuk memulai hidup baru dan melupakan semua kenangan buruk yang pernah mereka alami. Sesaat kemudian, Azizah yang melihat suaminya kucel seperti YouTuber nyamar jadi ODGJ, langsung memintanya untuk dicukur. Kok sama aja, Neng? Gak ada bedanya. Dirasa belum pro, Kodrat kembali meminta istrinya untuk melakukan sholat taubat. Terlebih, ia yakin Allah akan memberikan ampunan pada hambanya yang bersungguh-sungguh dalam taubatnya. Sebesar apapun dosa para hambanya, namun bisa kita lihat, pengaruh iblis Aswala masih melekat di tubuh Azizah dan berusaha menghalangi taubatnya. Apakah Ustadz Kodrat mampu menyelamatkan Azizah? Kita nantikan saja kelanjutannya di film Kodrat 3 yang tidak tahu kapan rilisnya. Mungkin segini dulu pembahasan film Kodrat 2, salam kopi ideng.